Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Estudiamos. Di materi ini dan sesi ini kita akan membahas mengenai perbandingan kuantitatif part 2. Part satunya udah aku upload yang kemarin ya. Silahkan ditonton videonya sebelum ini. Di sini kita hanya latihan soal. Oke, langsung saja di nomor 1. Apabila 30 orang dapat menyelesaikan pembangunan jembatan dalam waktu 10 hari. Terus X-nya, waktu yang dibutuhkan untuk membangun jembatan jika dikerjakan oleh 10 orang. Diketahui Y-nya adalah 15. Oke, kita langsung kerjakan. 35 orang dapat menyelesaikan dengan waktu 10 hari. Kemudian yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan untuk membangun jembatan jika dikerjakan oleh 10 orang. Berapa X-nya? Oke, di sini adalah orang, terus ini adalah hari. Ingat, kalau berkaitan dengan orang dan hari, maka dia akan masuk ke perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak orang yang bekerja sama, maka waktu yang dibutuhkan itu pasti akan lebih sedikit. Oke, berarti kalau perbandingan berbalik nilai kita kali sejajar. Berarti 35 dikali 10, terus 10 dikali X. 10 coret berarti 35 X-nya. Ketemu. X-nya 35, Y-nya 15, berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya yang adalah A. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui 10 loyang kue membutuhkan 5 kg tepung terigu. Kemudian X-nya terigu yang dibutuhkan untuk membuat 30 loyang kue dan Y-nya adalah 15. 10 loyang membutuhkan terigu 5 kg. Yang ditanya jika membuat 30 loyang kue, maka terigu yang dibutuhkan itu adalah berapa? Kita misalkan dengan X. Ini kue, loyang kue, ini tepungnya. Jadi ini masuk ke perbandingan senilai. Karena jika tepungnya banyak, maka kuenya yang dibuat itu pasti akan banyak juga. Berbanding lurus kalau perbandingan senilai itu. Berarti kalau perbandingan senilai kita kali silang. Berarti 10 dikali dengan X, terus 30 dikali dengan maaf, 10 dikali dengan X sama dengan 30 dikali dengan 5. Kita nolnya coret, berarti X-nya 3 kali 5, berarti 15. X-nya 15, Y-nya 15, berarti X sama dengan Y. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 3. Apabila diketahui berat 5 besi adalah 45 kg, X-nya berat 9 besi adalah berapa? 5 besi beratnya adalah 45 kg. Terus yang X-nya ditanya, kalau 9 besi itu beratnya berapa? 5 besi 45 kg. Berarti kalau besinya banyak, maka beratnya juga akan banyak. Ini termasuk ciri-ciri dari perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kita kali silang. Kali silang tuh gini ya guys. Ini namanya kali silang. Oke, kita kali silang, berarti 5 dikali 45 sama dengan, kok 5 kali 45? Sorry guys. Kali silang berarti 5 dikali dengan X sama dengan 45 dikali 9. 45 bagi 5 adalah 9. X-nya adalah 9 kali 9, berarti 81. X-nya 81, Y-nya 80, berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya yang A. Lanjut. Soal nomor 5. Seseorang mengendarai sepeda motor selama 2 jam dapat menempuh jarak 40 km.
X-nya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 80 km adalah, oke, di sini berarti yang ditanya adalah waktu. Kita misalkan dengan X, karena ini X ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 80 km. Ini juga termasuk ciri-ciri perbandingan senilai. Karena semakin waktu kita banyak, maka jarak yang ditempuh itu juga akan banyak. Jaraknya banyak, waktu yang dibutuhkan itu juga banyak. Berarti itu senilai karena tegak lurus ya. Tegak lurus. Berbanding lurus. Berbanding lurus kalau senilai itu. Berbanding lurus berarti kayak saling mengikuti gitu loh. Berarti kalau senilai kita kali silang. Jadi 2 dikali 80 sama dengan 40 dikali X. Nolnya kita coret, 8 bagi 4 2, berarti X nya adalah 4. 2 kali 2 4. X nya 4, Y nya 5, berarti X kurang dari Y. Jawabannya yang B. Lanjut. Seseorang mengendarai sepeda motor selama 3 jam dapat menempuh jarak 75 km. Ini kayak yang soal tadi ya. Terus X-nya, jarak yang bisa ditempuh dalam waktu 2 jam adalah berapa? Misalkan X. 3 jam dapat menempuh jarak 75 km. Berapa jarak yang bisa ditempuh kalau waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Ini juga kayak yang tadi, perbandingan senilai. Waktunya banyak, jaraknya juga akan banyak. Waktunya sedikit, maka jarak yang ditempuh itu juga akan sedikit ya. Saling mengikuti, berbanding lurus. Kalau senilai kita kali silang. Guys. Jadi 3 kali X terus 75 kali 2. 3 dikali X sama dengan 2 dikali 75. 75 bagi 3 15. X nya berarti 2 dikali dengan 15, berarti 30. X nya 30, Y nya 45, berarti X kurang dari Y. Jawabannya yang B. Lanjut. Apabila seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam, akan tiba di tempat tujuan dengan waktu 4 jam. Kecepatannya 60 km per jam, maka dia akan tiba di tempat tujuan dengan waktu 4 jam. Terus X-nya, jika seorang tersebut tiba di tempat tujuan setelah menempuh jarak 3 jam. Oh ya, ini harus urut ya guys, harus sesuai tempat gitu. Ini kalau di sini tuh kecepatan, berarti yang bawah itu juga harus kecepatan. Ini kecepatan ya, di sini tuh kecepatan. Terus di sini kalau waktu, berarti di bawahnya itu juga waktu ya. Harus sesuai tempat gitu. Ini X ya. Kecepatan dengan waktu masih ingat? Ya, ini perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Kecepatannya tinggi, maka waktu yang dibutuhkan itu akan sedikit. Kayak ketika kita mengendarai sepeda motor ya. Jika kita menempuh dengan kecepatan tinggi, maka waktu yang dibutuhkan itu pasti akan lebih sedikit untuk sampai di tempat tujuan. Berbeda lagi kalau kita mengendarai dengan nyantai, dengan kecepatan sedang sedikit gitu, maka di tempat tujuan itu, maka waktu yang dibutuhkan itu pasti akan lama gitu guys. Jadi perbandingan berbalik nilai itu kayak tegak lurus gitu, nggak berbanding lurus gitu. Kalau berbalik nilai maka dia akan dikali sejajar ya guys. Ini sejajar guys, sejajar tuh gini loh guys. Oke, berarti 60 dikali 4 sama dengan 3 dikali X.
60 bagi 3 adalah 20. 20 dikali 4 adalah 80. Jadi nilai X-nya adalah 80. X-nya 80, Y-nya 6. Berarti X-nya lebih besar. Oke, lanjut. Nomor 8. Apabila seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam, maka akan tiba di tempat tujuan dalam waktu 4 jam. Terus X-nya, jika seseorang tersebut tiba di tempat tujuan dengan kecepatan 40 km per jam. 40 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah X ya. Kecepatan 80 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Terus kecepatan 40 km per jam, waktu yang dibutuhkan berapa? Ini kayak yang tadi guys, ini termasuk perbandingan berbalik nilai atau tak senilai. Kecepatannya tinggi, maka waktu yang dibutuhkan itu pasti akan lebih sedikit, lebih cepat gitu guys waktunya. Terus kalau kecepatannya rendah atau sedang atau kita nyantai-nyantai aja, itu pasti akan membutuhkan waktu yang banyak ya untuk sampai di tempat tujuan. Berarti ini tak senilai. Kalau tak senilai, maka dia akan dikali sejajar. Kayak yang tadi. Berarti 80 dikali 4 sama dengan 40 dikali X. 0-nya kita coret, 4-nya kita coret bersama, berarti X-nya adalah 8. X-nya 8, Y-nya 6, berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya yang A. Oke, lanjut. Pengecoran sebuah jembatan antar desa mampu diselesaikan secara gotong royong oleh 10 orang dalam waktu 10 hari. 10 orang dalam waktu 10 hari dapat menyelesaikan pengecoran sebuah jembatan. Terus X-nya adalah bila ternyata ada 5 orang yang tidak bisa ikut dalam proses pengecoran, berapa total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi mula-mulanya kan itu waktunya adalah 10 orang ini. Terus ada 5 orang yang tidak ikut, berarti dari 10 orang 5 tidak ikut, kita kurangkan saja. Itu berapa? Oke, hari yang dibutuhkan jadi berapa gitu kan? Berarti 10 orang dapat menyelesaikan pengecoran dalam 10 hari. Terus 10 dikurang 5 ini adalah 5. Itu berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau berkaitan dengan orang dan hari, maka dia menunjukkan perbandingan tak senilai. Kalau tak senilai, kita kali sejajar. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 5 dikali X. Gini guys, sejajar, berarti 10 kali 10, 5 kali X. Berarti 10 bagi 5 adalah 2, 10 kali 2 adalah 20. X-nya 20, Y-nya adalah 15. Berarti X lebih besar dari Y. Jawabannya yang A. Oke, lanjut. Apabila 80 ekor sapi mampu menghabiskan rumput sebuah lapangan dalam waktu 4 hari, maka berapa waktu yang dibutuhkan oleh 160 ekor sapi? Sapinya banyak, maka hari yang dibutuhkan itu pasti sedikit. Kayak kalian punya sapi banyak, terus untuk menghabiskan pakan itu kan pasti kalau sapinya banyak itu pakannya kan cepat habis. Berarti ini perbandingan tak senilai. Kalau tak senilai akan dikali sejajar. 80 ekor sapi dapat menghabiskan rumput di lapangan dalam waktu 4 hari, maka kalau 160 ekor sapi ini pasti jawabannya akan lebih sedikit harinya, lebih cepat gitu. Kalau tak senilai adalah dikali sejajar, berarti 80 dikali 4 sama dengan 160 dikali X.
Nolnya kita coret, 16 bagi 8 adalah 2. 4 bagi 2 adalah 2, X-nya adalah 2. 2 hari, jawabannya yang B. Ya, itulah adalah perbandingan kuantitatif yang terdiri dari perbandingan senilai dan tak senilai. Nanti kalau ada salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu kita semua. Oke, semangat terus belajarnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.